Hari ini kita akan memulai ibadah. Mari bersaat teduh. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari bernyanyi hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Engkau menyertai kami. Kami mau beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baiklah teman-teman, marilah kita bernyanyi yang berjudul Memperkenankan Hati Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar anak-anak mengikuti PTS pada hari Senin yang akan datang. Ya, Bu Guru percaya anak-anak sudah mempersiapkan diri, tetapi kita perlu melibatkan Tuhan supaya usaha kita menjadi berhasil karena diberkati oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang kembali kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, tenangkan hati kami semua agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Guru ulang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, di sini ada sebuah cerita, mungkin anak-anak juga pernah mendengar atau pernah mengalami, jadi cerita sehari-hari. Ya, jadi ada seorang anak bernama Vina. Vina ini anaknya yang rajin. Dia anaknya taat, dia anaknya patuh, ya. Sehingga setiap hari pekerjaan yang dia lakukan itu salah satunya yang selalu dia kerjakan adalah belajar.
Nah, sekarang Vina sedang belajar untuk mempersiapkan ulangan yang akan dilaksanakan hari Senin. Vina sebenarnya anak yang pandai, tetapi dia tetap belajar dan mau minta pertolongan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan. Nah, ketika dia sedang belajar, tiba-tiba datang temannya yang bernama Helen. Helen ini adalah teman Vina yang tinggalnya tidak jauh dari rumahnya, jadi tetangga, tetapi sudah biasa main ke rumah Vina, sehingga mereka ini adalah teman akrab. Nah, kemudian Helen tanpa permisi tiba-tiba, Vina, lihat nih, dia sambil membawa HP. Lihat nih, aku punya HP baru. Ini HP baru ini mahal. Dan yang paling penting, dengan HP ini aku bisa main apa saja yang membuat aku senang sekali. Nah, ayo Vina, silahkan, kamu boleh coba kok. Kata Helen seperti itu. Kemudian Vina bingung ya. Kemudian dia bingung, yang namanya Helen ini kok setiap hari hanya main. Nah, kemudian si Vina menolak ya. Maaf Helen ya, saya harus belajar. Karena nanti hari Senin saya akan mengikuti ulangan, kamu juga kan? Nah, makanya saya belajar. Dan saya tidak lupa minta pertolongan Tuhan supaya saya ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Nah, di sini Helen merasa kecewa karena dia bermaksud memamerkan HP-nya yang bagus, tapi ternyata Vina tidak tertarik. Nah, kemudian dia masih berusaha untuk menarik perhatian Vina. Vina, ulangannya kan online, ya, dikerjakan di rumah, waktunya lama. Tidak ada yang melihat, kita bisa buka buku, ya. Kalau kita lupa, kita buka buku, pasti kita bisa. Gampang itu. Nah, si Vina kaget. Helen, apa yang kamu katakan? Kamu tidak boleh seperti itu. Memang ulangannya online. Pak guru, bu guru tidak lihat. Kita bisa nyontek, tetapi itu tidak boleh kita lakukan. Kita harus tetap jujur. Makanya aku belajar. Selain itu juga aku tetap berdoa kepada Tuhan untuk mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menolong aku, memberikan kemampuan kepadaku. Nah, anak-anak, itu tadi contoh. Vina adalah anak yang baik ya. Dia tidak terpengaruh oleh temannya. Memang untuk belajar sungguh-sungguh, untuk tidak nyontek, untuk tidak tertarik dengan yang hal-hal yang di luar sana itu tidak mudah. Kadang-kadang kita tergoda. Ada acara apa bagus, ada ini bagus. Belajar kita akhirnya tergoda. Itu memang sulit. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuat semuanya menjadi mudah. Dan usaha kita, usaha anak-anak dalam belajar tidak akan sia-sia. Ya, kita akan terus mengandalkan Tuhan. Mari kita terus berjuang ya. Anak-anak kan masih sekolah, jadi masih belajar. Kita terus berjuang mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuat anak-anak bisa mengerjakan ulangan dengan baik dan jujur. Hari Senin nanti anak-anak akan menghadapi ulangan. Biarlah Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan juga konsentrasi yang tinggi, juga ingatan yang baik. Oke, percaya Tuhan pasti menolong. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang jujur. Aku mau menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan. Tolong aku Tuhan, untuk aku menjadi anak yang baik seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kuatkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai, memberkati dan menguatkan engkau hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.